ya Bu. Kita mulai ya nak ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Perkenalkan nama Ibu Hedi Boru Simanjuntak. Ibu hadir nanti bersama Ibu Tiara Matabolon bentar lagi hadir. Kami dari Puskesmas Tandang Buit Kecamatan Balige. Ada yang sudah pernah ke sana? Oke, terima kasih, turunkan tangannya. Jadi maksud kedatangan Ibu kemari menjumpai kalian dalam kegiatan pemeriksaan kebugaran jasmani. Apa itu Ibu Heni? Ibu mau tanya dulu sebelum sana. Ada yang bisa bantu Ibu? Apa itu bugar? Ada yang bisa bantu Ibu? Seperti apa itu bugar? Kuat Bu, energik Bu, lincah Bu, sehat, itu bugar. Jadi kami mau lihat di mana anak-anak di sini yang siswa dulu, yang SD di sini, tubuhnya sehat enggak, bugar enggak. Nah, nanti kita lakukan pemeriksaan sederhana. Nah ya, kami mau lihat aktivitasmu bagaimana. Karena zaman sekarang karena teknologi makin canggih, orang sudah tidak suka lagi beraktivitas fisik. Udah malas olahraga. Pulang sekolah sukanya apa? Masuk kamar dengan handphone, pakai headset, lalu dengar musiknya enggak? Banyak ya sekarang seperti itu. Harapan Ibu kamu tidak seperti itu. Ya nak ya, tubuh yang bugar akan menjadi modal utamamu kelak ketika kau dewasa, tumbuh menjadi orang yang sehat. Ya nak ya, orang yang enggak sakit-sakitan. Oke, caranya gimana Bu Heni? Ibu tahu kami bugar atau tidak? Nah, kalian pernah nggak diajak lari 1000 meter? Coba siapa yang pernah lari 1000 meter nih? Keren. Terima kasih, boleh turunkan tangannya. Nanti Ibu akan ukur lapanganmu yang di sini pakai alat. Nah, kita ukur 1000 meter, ada berapa kali putaran, nanti itu kamu lari berapa putaran. Kita mau lihat, semakin cepat kamu menyelesaikan putaran itu, kebugaran tubuhmu dinyatakan pasti akan baik. Tapi semakin lama, kebugaran tubuhmu akan kurang. Seperti itu. Kami mau lihat itu. Meskipun kamu sudah pernah, kita coba lagi. Ya nak ya? Nah, sebelum masuk ke sana, lari-lari ke sana, Ibu mau ngasih informasi sedikit lagi. Kalau untuk sehat dan bugar, apa aja yang harus dilakukan oleh seorang anak sekolah mulai bangun pagi? Ini harus kamu lakukan. Karena orang yang tubuhnya sehat, yang tubuhnya bugar, nggak tiba-tiba bisa sehat anakku. Nggak tiba-tiba bisa bugar, tidak. Semua harus dicicil, dijadikan budaya. Bangun pagi yang kamu lakukan adalah kamu harus mandi pagi. Jadi sini kalau pagi-pagi nggak mandi, malas dulu. Dingin Bu, bosan Bu, main celup-celup belajarnya aja. Ada yang seperti itu? Kalau ada, mungkin karena dingin ya nak ya. Boleh nggak minta tolong sama mama sama bapak? Pak, mana setengah dulu sedikit air panas, biar nanti mandi itu agak hangat. Kayak dingin juga rasanya. Agak enak kalau abang nggak mandi. Gitu ya nak ya? Harus mandi pagi. Karena ketika kamu mandi pagi, kuman-kuman itu akan jauh dari badanmu. Orang yang nggak mandi pagi, bau badannya seperti apa? Nak wangi kan? Wangi nggak kalau orang nggak mandi pagi? Bau ya nak ya? Mau deket-deket tuh nggak enak, ya kan? Terus orang yang nggak mandi pagi itu biasanya nggak segar. Kalau dia mandi dia akan segar. Masuk ke kelas bisa senyum. Saya sudah siap mendapatkan pelajaran dari ibu guru. Harus mandi pagi. Gosok gigi berapa kali minimal? 2 kali. Kapan saja itu nakku? Pagi dan sore. Ada yang berpendapat lain? Sisi sebelah ini cowok-cowok datang bilang pagi dan sore Ibu. Yang cewek-cewek cantik bisa bantu temannya kalau gosok gigi minimal 2 kali sehari. Kapan saja itu cewek cantik? Kapan saja? Sore. Iya, terima kasih. Lebih tepatnya pagi dan malam sebelum tidur. Iya, ya. Jadi ketika kamu udah tidur malam, tidak ada lagi kotoran di mulut, nggak ada lagi bekas minuman dan susu, nggak ada lagi bekas makanan waktu makan malam. Artinya kondisi sudah bersih. Kalau malam udah dibilangin sama mama, Mak, Kak, besok ada harapanku. Aku kalau sekolah harus makan, Mak. Karena kalau belajar aku nggak makan, lemas aku nanti. Nggak bisa aku tangkap pelajaran. Bilang gitu ya nak. Diingatkan mamanya atau bapaknya.
Mungkin satu hari dia keletihan, capek bekerja. Aduh, nakku, nggak sempat mama belikan kayak mana. Apa yang paling gampang untuk lauk paukmu? Telur, betul. Telur itu gizinya luar biasa, ya nak ya. Telur aja kamu makan tiap hari tidak masalah. Gak usah cerita makan ikan laut mungkin agak mahal dibeli atau jauh dari pasar ya kata Baligin. Telur, ya itu baik. Harus sarapan pagi ya nak ya. Ingatkan mama malam harinya. Mana tahu mama keletihan, mak, biar kamu sempat nanti belikan telur di gede. Ya nak ya, harus kerjasama sama orang tua. Jangan semua orang tua yang mikirin, ya. Nah, mandi sudah, gosok gigi udah, sarapan sudah. Apa lagi cara yang membuat tubuhmu bisa sehat dan bugar? Betul, harus olahraga. Karena dengan olahraga tubuhmu akan bugar. Tubuh yang bugar nggak bisa didapatkan hanya dengan makan-makan yang enak. Enggak, harus olahraga. Karena dengan olahraga ototmu akan semakin kuat, jantungmu memompa dengan mantap. Oke, itu yang harus kamu lakukan. Olahraga seperti apa yang sudah kamu lakukan setiap hari? Senam? Yes, saya yakin hampir semua sekolah setiap minggu sudah senam. Kalau di rumah, apa jenis olahraga yang kamu lakukan? Ayah bersenam hari bu, di bobek, saya dong. Olahraga tidak hanya bentuk senam. Lari-lari olahraga enggak? Yes, olahraga. Yuk, Ucok, lari sore dulu kita. Boleh. Ayo yuk, Ucok. Bukan, main kejar-kejaran dulu kita. Kamu kan masih anak. Lari-lari, kejar-kejaran sama temannya. Yang perempuan main tali, ya enggak? Yang cowok main sepak bola di lapangan. Boleh enggak? Kalau punya sepeda, boleh naik sepeda. Itu sudah bagian dari olahraga. Lakukan itu setiap hari minimal 30 menit setiap hari. Lakukan guys. Kalau sejak kecil kamu sudah terbiasa berolahraga, beraktivitas fisik, yakinlah ketika kau tumbuh menjadi orang dewasa, kau akan tumbuh menjadi orang yang sehat. Ya, percaya deh. Ya, karena itu akan jadi budaya hidupmu. Kau nggak akan enak kalau berolahraga. Sejak kecil saya sudah olahraga, sampai besar kau akan berolahraga. Terus cara apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar? Menjaga lingkungan sekitar. Boleh menjaga lingkungan sekitar. Supaya apa? Supaya kita jauh dari kuman penyakit. Keren. Bersihkan lingkunganmu. Dari rumah ke sekolah semua harus bersih. Lalu anak-anak ibu kalau ke sekolah bawa air minum nggak tiap hari? Betul? Iya. Ibu percaya kamu anak-anak yang jujur. Bawa air minum setiap hari penuh. Kalau pulang jangan dibawa penuh. Kalau datang penuh, pulang harus kosong. Artinya kau harus minum waktu di dalam kelas, waktu di luar kelas. Jangan hanya minum ketika pause. Tunggu aku ini, tunggu pause dulu kami, aku beli dulu goreng baru aku minum. Itu salah. Ya, di dalam kelas pun kamu harus minum. Secara berkala tenggorokanmu harus kau basahi. Kenapa harus minum? Suka batuk ya? Yes, batuk anak ibu. Dan orang yang malas minum pertama ginjalnya akan rusak. Jaga ginjalmu ya. Kalau ginjal sudah rusak, cuci darah, nggak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Oke? Mumpung tidak dilarang minum air putih, minumlah sepuasnya. Ketika kita menderita gagal ginjal, minum itu sudah diatur. Gak boleh lebih dari segini, gak boleh lebih dari 12, pasti dokter bilang gitu. Kalau sekarang masih suka kita minum sepuasnya sebelum dilarang. Oke? Nah, mandi pagi, gosok gigi, udah sarapan pagi, bawa air minum sudah. Kalau lagi harus lakukan supaya kamu bisa bugar, jangan tidur terlalu lama. Jangan tidur memulai lagi. Iya. Ibu kasih jempol bagi anak yang tidur malam hari paling lama jam 9. Yes, keren. Ibu mau tanya, kenapa Ibu Heni bilang Ibu kasih
sejempol sama yang jam 9. Kok nggak jam 10 aja Bu Ren? Atau lewat dikit lah, setengah 10. Ada yang pernah dengar kenapa jam 9 malam waktu paling maksimal kamu tidur malam? Ya, tidak usah tanyakan. Gini, ada satu organ dalam tubuhmu namanya hati. Gimana hatimu? Bidang hati. Gimana hatinya? Sini katanya. Agak ke bawah di sebelah kanan. Ya nak, oke ya. Itu hatimu. Fungsi hatimu banyak. Manusia itu punya hati fungsinya banyak. Salah satunya adalah menawarkan racun dalam tubuh. Fungsi hati menawar racun dalam tubuh, membersihkan tubuh dari racun-racun. Nah, hati ini unik anak ibu. Dia hanya bisa kerja jam berapa? Jam 11 malam. Unik kan? Memang luar biasa Tuhan Yesus itu. Yang ciptakan organ manusia aja ada aja gayanya. Ya, dia hanya akan bisa bekerja jam 11 malam sampai jam 1 malam. Lewat dari jam itu dia berhenti bekerja. Ada lagi syaratnya nak. Kalau hati mau bekerja, kamu harus dalam kondisi tidur pulas. Makanya ibu bilang tidurmu harus jam 9. Kenapa? Menurut teori, seorang manusia dikatakan tidur pulas adalah 2 jam setelah dia mulai tidur. Kalau kamu tidur paling lama jam 9 tambah 2 berapa? Cocok. Sesuai dengan jam kerja hati. Jam 9 kamu tidur, 2 jam ke depan tepat di jam 11 malam, kondisimu tertidur pulas, hatimu akan bekerja. Pernah mendengar penyakit kanker nak? Penyakit kanker mengerikan nggak? Kenapa mengerikan penyakit kanker? Pernah nengok orang penyakit kanker? Walaupun nggak pernah kita sering dengar ya. Kalau sudah dibilang kamu menderita kanker, habislah semua. Karena biasanya jarang tertolong. Orang yang menderita kanker itu akibat racun di dalam tubuhnya sudah banyak. Dia akan merusak sel-sel tubuhmu sehingga sel tubuhmu mati. Itu dia. Ya, tidur yang jam 10 malam ini bertobat ya. Gak boleh lagi tidur jam 10 ya nak. Jam 9 keren. Siap Bu? Oke. Hari ini sebelum kamu nanti Ibu ajak lari 1000 meter, kita nanti akan lihat pemeriksaan tinggi badan dan berat badan sekaligus kami mau melihat kondisi fisiknya layak nggak turun. Ya, itu yang kita lakukan. Tinggi badan nanti sana, berat badan di sana. Sampai di sini ada yang mau ditanya biar kita lanjut ke ukur tinggi badan berat badan. Ada yang mau ditanya? Dulu, jadi si anak sini tanya dulu ibu. Ibu bisa ditanya ibu apa? Kenapa telinga abang apa namanya? Kenapa telinga abang Hansen susah mendengar? Sakit telinganya anak? Sakit kalau digaruk. Nah, ibu jelaskan sekarang. Sebelah apa? Sebelah apa? Kiri kanan? Dua-duanya. Yes. Bilang sama mama sama bapak, setiap mandi anak-anak telinganya harus dibersihkan. Tetapi ingat, jangan dikorek pakai katembat ke dalam. Yang boleh dibersihkan hanya telinga bagian luar. Karena biasanya kotoran manusia bagian telinga otomatis dia spontan keluar sendiri. Nah, saat dia sudah di luar, baru nanti mama atau bapak yang ambil. Yang di dalam jangan. Kalau pakai katembat kamu korek sampai ke dalam, enak kan korek telinga? Makin ke dalam, makin ke dalam. Bayangkan ada tanah, kau ambil kayu, kau dorong-dorong tanahnya, kau tepuk-tepuk, tanahnya makin kuat nggak? Ya, seperti itulah kotoran telingamu kalau kau bersihkan sampai ke dalam. Apa yang terjadi? Kotoran telingamu akan semakin mengeras. Di dalam telinga ada namanya saraf pembuluh darah. Kotoran yang keras tadi dan sudah memadat akan menekan saraf dan pembuluh darah yang bisa menyebabkan rasa nyeri. Itu penyebabnya. Jadi kalau sudah sakit, apa yang kita lakukan? Datang ke puskesmas.
Puskesmas dulu, gak usah jauh-jauh. Nanti Bu bidannya akan bisa, oh ini harus ke puskesmas, barulah kamu ke puskesmas. Bisa ya nak? Kalau sakit jangan dibiarkan. Ya, mana tahu di dalam ada infeksi. Begitu ya. Jangan coba-coba korek telinga ya nak. Gak usah. Mama aja suruh bersihkan karena kamu masih anak-anak. Jadi mama nanti bersihkan dari luarnya saja. Jangan tekan ke dalam. Itu solusinya ya nak ya. Terima kasih ya Bang Hansen yang ganteng. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup Bang Hansen saja. Ada ibu kesehatan. Banyak, tadi katanya kan nggak boleh lewat Jam 9. jam 9. Nanti Bapak Ibu guru juga kasih PR yang banyak ya. Kerja ya pulang sekolah bisa dikerjakan. Nah, nggak harus malam ya nak. Ya tapi kalau nak tahu bantu orang tuanya ke sawah ya pulang dari sawah boleh ya. Malam-malam makan mengatur waktu, oke? Jangan mau merokok, abang-abang. Ya yang cowok